Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kedudukan anak. Kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Lubabil Ma'ani dengan NIM 182111169. Dan yang kedua, Salisa Salma Konita dengan NIM 182111157. Dan yang terakhir, Miftahul Jannah dengan NIM 182111147. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Miftahul Jannah. Baik, di sini saya Miftahul Jannah akan menjelaskan mengenai pengertian anak. Jadi di sini sudah dipaparkan mengenai pengertian anak menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sampai Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang bisa Anda sekalian lihat di makalah. Jadi menurut saya inti dari pengertian anak di sini yaitu anak yang berumur kurang dari 18 tahun dan belum menikah yang merupakan subjek hukum dari sistem hukum yang dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan dan yang merupakan karunia Tuhan yang wajib untuk dijaga harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan anak menurut KUH Perdata. Di sini dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 membagi kedudukan anak menjadi 2 kelompok, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dan yang kedua yaitu anak tidak sah, yaitu anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya mengenai istilah anak sah menurut KUH Perdata yaitu ada 2, yaitu anak yang diakui, yaitu anak alam yang telah diakui oleh ayah atau ibunya sebagai anaknya. Kalau anak semacam ini sudah diakui oleh orang tuanya, maka anak tersebut mempunyai hukum dengan ayah dan ibunya. Dan yang kedua yaitu anak yang disahkan, yaitu anak yang telah diakui sebagai anak oleh ayah ibunya, disahkan menurut hukum sebagai anak mereka dengan syarat bahwa ayah dan ibu mereka itu harus melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salisa Salma Konita. Dari kelompok 8, saya sendiri Salisa Salma Konita. Selanjutnya ada 2 macam anak tidak sah. Yang pertama, anak zina. Itu merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Yang kedua itu ada anak sumbang atau yang sering juga disebut sebagai anak hasil dari penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Ini tuh kayak masih saudara kayak gitu. Dan selanjutnya penyebab lahirnya anak tidak sah. Yang pertama, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuinya. Yang kedua, anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh ibu bapaknya, hanya saja salah satu di antara keduanya masih terikat dengan perkawinan lain. Yang ketiga, anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dari pria yang bukan suaminya. Dan yang keempat, ada anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya.
Yang kelima, anak yang lahir dari seorang wanita pada agama yang mereka peluk menentukan lain. Yang keenam, anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada waktu berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan. Yang ketujuh, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya. Yang kedelapan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil. Yang kesembilan, anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilakukan menuntut agama dan kepercayaan serta tidak terdaftar di kantor urusan agama dan di kantor catatan sipil. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Lubabil Ma'ani. Ya, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang kedudukan anak menurut hukum Islam. Nah, di sini itu kedudukan anak dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu anak kandung. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dan dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lalu yang kedua, anak angkat. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi yang bertanggung jawab dengan kebutuhan anak ini tuh orang tua angkatnya. Lalu yang ketiga, anak tiri. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan dari hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Itu maksudnya ada suami istri menikah. Nah, itu salah satunya atau dua-duanya membawa anak dari pernikahan yang sebelumnya. Lalu yang keempat, anak piara atau asuh. Anak piara atau asuh ini itu berbeda dari anak-anak yang di atas, yang disebutkan di atas tadi. Karena mengenai piara asuh ini, ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Nah, itu berarti ini hanya dibantu, memberi bantuan lah untuk ia memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam hal apapun termasuk pendidikan dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, anak luar nikah. Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Nah, itu maksudnya itu anak yang lahir sebelum kita menikah atau berzina lah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin ditanyakan silahkan.